subscribe YouTube kami, kanal JAP. Bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke nomor 082 242 100057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kembali ke karya kita, yaitu kos eksklusif. Ini 2 lantai, di mana bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 550 meter persegi dengan 18 kamar di lantai 2. Tapi kamarnya ukurannya cukup besar-besar seperti studio apartemen. Kurang lebih ukurannya 6 meter kali 3 dengan konsep tempat tidur mezanin. Jadi kalau kita bisa lihat fasadnya, ini konsepnya industrial. Ini terdiri dari 3 masa atau 3 muka bangunan. Pertama, 1, 2, 3, karena dimiliki oleh 3 pemilik yang berbeda. Apa saja yang kita gunakan material pada fasad bangunan ini? Pertama-tama kita main di pelapis cat tekstur. Kita pakai cat propan sebagai pelapis teksturnya. Jadi bisa kita lihat seperti ada, nah ini tekstur kasar ya, atau permukaannya kasar dia seperti kulit jeruk. Karena kalau pakai kamprot dia nanti terlalu kasar. Nah, jadi kalau pakai cat tekstur dia agak lebih halus dikit. Nah, seperti ini, seperti bidang yang warna hitam ini. Ini yang bidang warna hitam ini semua pakai cat tekstur propan. Lalu untuk mempercantik tampilan, di fasad bangunan ini juga kita beri aksen seperti bata tempel. Ini bata tempel ya. Kemudian ada ekspos beton dan roster. Rosternya ini kita sengaja pilih yang biasa dipakai untuk ventilasi, tapi kita susun berdiri. Kemudian warnanya juga nggak flat, warna semen, ada yang warna putih supaya mempercantik aja. Lalu untuk pintu-pintu bawah, ini kan area bawah dipakai sebagai parkir. Jadi semua area bawah ini pakai sebagai parkir mobil. Area bawah ini kita pakai plat. Ini kalau kita lihat detailnya seperti ini. Nah ini detail cat tekstur. Kalau ini kita pakai plat. Pakai plat dan expanded mesh. Jadi cahaya sirkulasi udara tetap masuk. Kemudian di sini ada instalasi pipa plumbing, air kotor dan air bersih. Dari kamar mandi lantai 2 semua langsung turun ke bawah. Ya kalau di keilmuan gedung kita biasanya namanya shaft. Karena ini di bangunan gedung sederhana, kita main shaftnya langsung ke bawah semua. Kita cover box pakai expanded mesh itu hanya untuk estetika aja, biar menarik. Nah, kemudian yang tampilan fasad lainnya juga sama. Jadi ini tiga masa bangunan tapi serupa semua. Baik dari variasinya, terus detail-detail fasadnya semua serupa. Hanya yang sisi sebelah sana tadi memang ukuran tanahnya lebih berbeda. Nah, kalau yang di sini lebih lurus, dia lebih simetris ukuran tanahnya. Bagaimana suasana di dalam? Ayo kita lihat. Check it out. Nah, jadi parkiran bawahnya ini bisa menampung 18 mobil juga. Jadi sudah dipikirkan di mana okupansi penghuni kosnya sejumlah 18. Oleh karena itu parkiran mobilnya juga disetting untuk bisa menampung 18 mobil. Nah, untuk area dalam terbagi menjadi 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga yang sebelah sana. Ini semua berhadapan dengan area tengah sebagai void ya. Jadi ini bisa dibilang void untuk masuknya cahaya, juga sirkulasi udara. Kemudian untuk area-area kamarnya semua ada di
satu sisi, lantai 2. Ini kita ngambil gambarnya dari area parkir ya. Jadi memang semuanya dipertimbangkan untuk sirkulasi udara dan cahaya. Jadi konsep keseluruhan dari kostel ini adalah kualitas ya. Jadi jumlah kamarnya nggak begitu banyak, tapi dengan harga atau nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu dipertimbangkan banyak bukaan dan ruang selasar yang nyaman. Ini kan jadi banyak bukaannya. Jadi ruangannya nggak terlalu banyak, tapi nyaman bukaan-bukaannya. Nah, untuk lantai 1 itu terdiri dari kamar penjaga, gudang, dan dapur umum. Walaupun nanti kamar-kamar tidurnya semua memiliki dapur, pokoknya kayak apartemen nanti intinya. Nah, untuk ini ya ini ruang hobi aja. Ini request dari pemilik. Jadi ada beberapa ruang hobi yang bisa dipakai untuk nyimpan-nyimpan barang atau koleksi. Karena rumah pemilik kebetulan ada di sampingnya. Ini juga ini ruangan-ruangan penghobi. Jadi ini situasi untuk di lantai 1 seperti ini. Semua akses pintu di lantai 1 bisa dibuka semua. Terus yang roster yang kita lihat dari depan tadi, kalau kita lihat dari sisi dalam seperti ini rosternya. Jadi sirkulasi angin semua masuk bebas. Ini bisa dikatakan ya semi open space ini, semi terbuka. Jadi sama sekali nggak dirasakan panas nih di area ini. Ini karena konsepnya industrial atau unfinished, jadi semua benar-benar hanya beberapa bagian saja yang dilapis cat. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini area kamar-kamarnya. Jadi area kamar-kamarnya seperti ini. Ini ada 6 kamar. Sini ada 6 kamar. Sisi sebelah sana juga ada 6 kamar. Jadi total 18 kamar. Untuk railing selasar ini kita pakai besi plat. Pakai besi plat tipis biasa ini. Kemudian langsung diikat di samping selasar. Nah, ini kalau kita lihat ke arah bawah, ini parkiran mobilnya tadi. Ini kita ada di lantai 2, tempat kamar-kamarnya. Pintu semua pakai aluminium sama ACP, aluminium komposit. Jadi anti rayap dan anti maintenance. Karena di pengalaman kami memakai pintu ACP ini dan aluminium lebih tahan, lebih awet dibanding pintu kayu yang biasa ya. Kalau pintu kayu yang berhutani tentu lebih awet lagi. Nah, kemudian seperti pada konsep kos eksklusif pada umumnya, semua meteran listrik ada di setiap depan kamar seperti ini. Jadi setiap meteran semua ada di depan kamar. Gitu. Jadi semua bisa diakses dari depan kamarnya. Kamar-kamarnya masih dikunci, coba nanti kita buka dulu. Lalu karena konsep dari bangunan ini adalah bangunan tumbuh, jadi kita siapkan juga untuk lantai 3-nya. Jadi kalau ada rezeki, bangunan ini bisa tumbuh menjadi 3 lantai dengan jumlah kamar yang sama. Jadi nanti potensi jumlah kamarnya bisa di 32 unit. Karena di lantai 3 sudah kita dak full semuanya. Jadi ini area tangga semua kita bikin kayak rumah kaca gitu. Atapnya pakai solar flat. Ini juga yang area void tadi, atapnya pakai solar flat. Ini lantai 3. Jadi semua sudah didak semua. Lantai 3 semua sudah didak ini. Jadi kalau pemilik mau melanjutkan di pembangunan di 3 lantainya, di lantai 3-nya, ya tinggal naik dinding aja. Jadi lebih mudah. Jadi udah kasarnya nih lantai 3-nya sudah siap bangun ini. Kapan saja dibutuhkan mau dibangun bisa dibangun. Gitu. Coba kita lihat jenis kamarnya ya. Kita coba lihat jenis kamarnya. Check it out.
Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa ukuran strukturnya besar-besar ya, seperti kolom, balok. Karena memang bangunan ini disetting untuk bisa 3 lantai. Jadi dipersiapkan dari awal untuk mampu menopang beban 3 lantai area strukturnya. Nah, kita sekarang masuk ke unit yang nomor 3. Karena ini tadi unit 1 dan unit 2 jadi 1. Kita masuk ke unit nomor 3. Nah, di sini unit nomor 3 masih agak berantakan. Nah, unit nomor 3 ini berpisah dari unit 1 tadi. Unit 1 dan 2 tadi karena aksesnya beda. Dan bentuk layoutnya juga beda. Nah, seperti ini. Jumlahnya sama-sama 6 kamar. Hanya layout kamarnya lebih beda dibanding yang tadi. Ini lebih agak nggak simetris dan lebih terasa sempit, lebih kecil. Tapi jumlah dan ukuran kamarnya sama. Ini rosternya kalau kita lihat dari dalam seperti ini. Ini kita berdiri di Selasar sekarang saat ini. Ini sama sekali nggak ada kerasa panas ya. Adem, ini anginnya silir semua. Karena memang sirkulasinya dipikirin untuk area tangga, sirkulasinya dari sini, untuk area depan, sirkulasinya dari roster ini. Jangan tanya kalau hujan pasti tempias ya. Kita sama-sama paham bahwa improvisasi dalam keindahan itu kadang ya mengorbankan beberapa nilai fungsi seperti ini, tapi masih aman ya. Artinya paling cuma ada tempias-tempias air di sini, bukan yang banjir atau becek di mana gitu. Sekarang coba kita lihat kamarnya ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan sama isi kamarnya gimana sih konsepnya. Jadi konsep kamarnya itu secara garis besar seperti ini. Ketika kita masuk, kita langsung dihadapi oleh tangga mezanin. Gitu, dan lantai satunya. Di mana lantai satunya ini terdiri dari ruang santai atau meja belajar, meja rias, jendela, dapur, kulkas, wardrobe, lemari-lemari dan rak-rakan yang juga berfungsi sebagai tangga, juga kamar mandi. Kamar mandinya yang nggak begitu luas tapi cukup. Jadi kamar mandinya ada wastafel sudut, kloset duduk, air panas, exhaust, juga shower ya. Gitu. Jadi sudah dipertimbangkan ukurannya. Nah, untuk dapurnya juga udah seperti apartemen, jadi ada sink. Nanti di sini kompor single stove. Terus ada hoodnya, ada rak-rak kabinet buat nyimpen peralatan makan. Ada kulkas yang nggak kecil-kecil banget, ini kulkasnya juga cukup lumayan besar. Masih di lakban. Lalu, nah ini area pintu masuk tadi, langsung AC atasnya. Kemudian ada meja belajar sama rak. Nanti di sini kita taruh sofa. Karena konsepnya industrial, kita taruh beberapa bidang yang unfinished juga. Seperti bata tempel yang kita cat putih, juga dinding unfinished yang terlihat seperti semen expose biasa. Jadi semua dibikin compact. Nah, di atas ini, di lantai mezaninnya adalah tempat tidurnya. Jadi ya memang agak PR ya kalau saya, karena saya tidak terlalu muda. Ya kalau naik ini tiap hari ya pasti capek. Tapi kalau anak-anak muda, saya rasa ini bukan jadi hal yang masalah. Nah, kalau kita mau naik ke atas, lewat tangga ini. Jadi tinggi tangga ini sekitar 23-24 cm. Ini juga bisa berfungsi sebagai laci-laci kabinet. Jadi semua yang disetting dalam kamar ini semua compact, semua terfasilitasi, banyak bidang-bidang yang buat menyimpan. Jadi semua serba diperhitungkan. Ketika kita naik, kita langsung masuk ke area tidur. Jadi ini tempat tidurnya. Terus
area lantai ke atapnya ini cukup pendek ya, ini karena memanfaatkan bidang sempit. Ini tingginya hanya 1,8. Jadi kalau yang tingginya 1,9 meter ya mungkin kepentok kepalanya. Nah ini kalau kita tampak dari sisi area tempat tidur atas, lihat ke bawah seperti ini. Seperti ini. Ya nyaman ya, ini cukup nyaman. Ini tempat tidurnya cuman ada nakas sama TV, dah itu doang sih. Sama TV gitu. Ini nggak banyak improvisasi. Terus pagar juga kita pakai expanded yang ini, expanded mesh ya, biar kalau tidur nggak gelundung ke bawah ya, jadi aman. Ini langsung dibor ke lantai. Jadi kalau kita kondisi turun seperti ini ya, lumayan curam ya, makanya harus pegangan sama railingnya ini. Nah, ini situasi kamarnya seperti ini. Nah untuk lantai kamar ke plafon ini yang lantai 1 itu kita setting cukup tinggi, sekitar 2 meter, 2,1 meter. Kenapa yang di bawah lebih tinggi daripada yang di atas? Karena kami berasumsi kalau di atas orang hanya langsung tidur ya, mungkin kalau di area kasur itu orang hanya berpikir untuk tidur dan istirahat. Lebih banyak melakukan kegiatan mungkin di bawah sini, entah masak, menyiapkan hal di sini mungkin, atau membaca buku. Di sini kan nanti ada sofa. Gitu. Ya ini kamar segini ukurannya. Ini berpotensi nilai jualnya kurang lebih 2,8 sampai 3 juta per bulannya. Jadi karena memang besar banget, ini udah kayak studio apartemen ya. Jadi serba lengkap, dapur semua ada, siap semua. Kemudian dari segi pencahayaan, sirkulasi udaranya juga nyaman. AC-nya pakai 1,5 PK, jadi jangan khawatir panas, udah pasti dingin. Kurang lebih seperti itu karya JAP kali ini, yaitu kos-kosan super eksklusif dengan konsep yang unik, yaitu mezanin yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 550 meter persegi, yang berpotensi memiliki 36 kamar, namun sekarang hanya dibangun 18 kamar karena lantai 2 dulu, dengan kondisi struktur yang siap untuk naik 3 lantai. Lalu untuk yang unit ini meterannya semua ditutup pakai variasi-variasi kayu seperti ini, jadi meterannya lebih rapi. Juga router wifi-nya juga ditutup seperti itu, jadi lebih rapi ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Saksikan karya-karya JAP berikutnya. Terima kasih sudah subscribe dan mengikuti kami. Terima kasih sudah apresiasi dan mendoakan kami. Lancar selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum.